Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hamidah Abdul Somad Elvin Nikmati MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Program Pendidikan serta teman-temanku kelas PGMI 3D yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Alvina Ayu Rosida sebagai moderator dan dua rekan saya yaitu Kusnul Mutamamimah dan Awin Tamahazan sebagai penyaji materi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Model-model evaluasi program pendidikan. Untuk pokok pembahasannya ada 4. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi program pendidikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pokok pembahasan yang kedua yaitu klasifikasi model evaluasi program pendidikan yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Awin Tamahazan, serta pokok pembahasan yang ketiga dan keempat yaitu model-model evaluasi program pendidikan dan cara menentukan program dapat dievaluasi yang akan disampaikan oleh rekan saya Kusnul Mutamamimah. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian evaluasi program pendidikan. Berawal dari kata evaluasi. Evaluasi adalah proses identifikasi, klarifikasi, dan penerapan kriteria untuk menentukan nilai suatu objek evaluasi. Nilai atau manfaat berkaitan dengan kriteria tersebut. Lalu kata program. Program adalah seperangkat kegiatan rencana yang diarahkan untuk membawa perubahan yang telah ditentukan dan diidentifikasi melalui audiens yang teridentifikasi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya evaluasi program pendidikan adalah langkah awal dari supervision, yaitu mengumpulkan data yang tepat supaya dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula dalam perencanaan yang sudah direncanakan dalam ranah pendidikan. Untuk materi yang kedua yaitu klasifikasi model-model evaluasi program pendidikan. Purwanto dan Suparman mengklasifikasikan 6 model evaluasi program dengan pendekatan dan tujuan yang berbeda antara masing-masing model. Yang pertama, evaluasi berorientasi tujuan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk melakukan pengukuran terhadap kemajuan dan efektivitas inovasinya. Yang kedua, evaluasi berorientasi keputusan. Tujuan dari evaluasi adalah menghasilkan rekomendasi bagi pembuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan oleh pengambil keputusan sehubungan dengan program yang dievaluasi. Yang ketiga, evaluasi transaksional. Model ini biasanya terkonsentrasi pada proses pendidikan atau program itu sendiri dan menggunakan berbagai metode informal dalam investigasi dan menggunakan studi kasus sebagai metode utama. Yang keempat, penelitian evaluasi. Evaluasi model ini berfokus pada upaya untuk memperoleh penjelasan tentang pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap perbaikan kinerja individu atau organisasi. Yang kelima, evaluasi bebas tujuan atau goal-free evaluation. Evaluasi harus mengukur pengaruh program dan didasarkan pada kriteria program. Yang terakhir ada evaluasi adversary. Evaluasi harus menampilkan kasus terbaik bagi setiap permasalahan yang timbul dalam program. Model-model evaluasi program pendidikan. 1. Suplemen models atau CIPP model. Model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Keunggulan dari model CIPP memberikan suatu format evaluasi yang komprehensif atau menyeluruh pada setiap tahapan evaluasi, yaitu tahap konteks, masukan, proses, dan produk. 2. Evaluasi model Profus. Model ini dikembangkan oleh Malcolm Profus bertujuan untuk menganalisis suatu program, apakah program tersebut layak diteruskan, ditingkatkan, atau dihentikan. Model ini menekankan pada terumuskannya standar performance dan diskrepensi secara
terinci dan terukur. 3. Evaluasi model STEC. Model ini dikembangkan oleh Robert E. Stack dari University of Illinois. Menurut Wharton dan Steaders, STEC menekankan adanya 2 dasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu description dan judgment, dan membedakannya 3 tahap, yaitu antecedents, transaction atau proses, dan outcomes. 4. Model Kirkpatrick. Model evaluasi yang dikembangkan oleh Kirkpatrick dikenal dengan istilah Kirkpatrick of Levels Evaluation Model. Model Kirkpatrick ini mengevaluasi program pelatihan. Evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan menurut Kirkpatrick mencakup 4 level evaluasi, yaitu reaction, learning, behavior, dan result. 5. Model Scriven. Scriven merancang 2 model evaluasi, yaitu 1. Goal Free Evaluation Approach, fokus pada adanya perubahan perilaku yang terjadi sebagai dampak dari program yang diimplementasikan, melihat dampak sampingan baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, dan membandingkan dengan sebelum program dilakukan. 2. Formative and Summative Model, bertujuan untuk menentukan apa yang harus ditingkatkan atau direvisi agar produk atau program tersebut lebih sistematis, efektif, dan efisien. Evaluasi formatif dilaksanakan selama program berjalan untuk memberikan informasi yang berguna pada pemimpin program atau perbaikan program. 6. Continuous Evaluation Model. Model evaluasi program yang dikembangkan oleh Stack dikenal dengan model continuous atau keseluruhan. Model ini juga disebut model evaluasi pertimbangan. Tujuan dari model continuous Stack adalah melengkapi kerangka untuk pengembangan suatu rencana penilaian kurikulum. 7. CSE USLA Evaluation. Model ini adalah akronim dari Center of the Study of Evaluation, University of California in Los Angeles. Langkah-langkah dari model ini menjadi 4 tahap, diantaranya sebagai berikut. 1. Net Assessment. 2. Program Planning. 3. Formative Evaluation. 4. Summative Evaluation. Cara menentukan program dapat dievaluasi. Menurut Jody L. Patrick, ada 3 langkah untuk menentukan apakah suatu program dapat dievaluasi atau tidak, diantaranya sebagai berikut. 1. Mengklarifikasikan teori dan model program yang diinginkan. 2. Mengkaji implementasi program untuk menentukan apakah cocok dengan model atau teori program dan dapat mencapai tujuan program yang tepat. 3. Menggali pendekatan evaluasi yang berbeda untuk menentukan derajat di mana evaluasi tersebut menemui kebutuhan informasi stakeholder dan layak untuk diimplementasikan. Dari beberapa penyampaian materi di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya evaluasi program pendidikan adalah langkah awal dari supervision, yaitu mengumpulkan data yang tepat supaya dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula dalam perencanaan yang sudah direncanakan dari ranah pendidikan. Lalu yang selanjutnya yaitu klasifikasi model-model evaluasi program pendidikan. Dalam klasifikasi ini ada 6 model. Yang pertama yaitu evaluasi berorientasi tujuan, yang kedua ada evaluasi berorientasi keputusan, yang ketiga yaitu ada evaluasi transaksional, yang keempat ada penelitian evaluasi, yang kelima ada evaluasi bebas tujuan, dan yang terakhir yaitu evaluasi advisory. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu model-model evaluasi program pendidikan. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya model-model evaluasi program pendidikan ini ada Social Branch model, CIPP model, yang kedua ada evaluasi model Profus, yang ketiga ada evaluasi model STEC, yang keempat ada model Kirkpatrick, yang kelima ada model Scriven, dan
terakhir ada Compliance Evaluation Model atau STEP model. Yang ketujuh yaitu ada GSE Slab Evaluation. Dan yang terakhir yaitu cara menentukan program dapat dievaluasi. Nah, di sini menurut Jody L. Patrick tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada 3 langkah untuk menentukan apakah suatu program dapat dievaluasi atau tidak. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengklarifikasi dulu teori dan model program yang diinginkan. Yang kedua, mengkaji implementasi program untuk menentukan apakah cocok dengan model atau teori program yang dapat mencapai tujuan program dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu menggali pendekatan-pendekatan evaluasi yang berbeda untuk menentukan derajat di mana evaluasi tersebut memenuhi kebutuhan informasi stakeholder dan layak untuk diimplementasikan. Mungkin cukup itu penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya dalam bertutur kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.